Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil anbiya wal mursalin wal malaikah wal qurra'i wal fuqaha'i wal wa'dil mujtahidin muqallibuhum bid-din wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i amilin wal musannifin wal mukhlasin. Khususan ila mu'allifi hadzal kitab al-Imam An-Nawawi al-Imam Habib Syekh Habib Al-Mantaqi alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim naf'an barakalana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Wa nahusu hususa man shalla wa man tasaddaqa wa man wafaqa wa man ta'allama fi hadhihi al-masjid nurul amal. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratil mukarramin yang mulia, para ulama, guru-guru kita bersama, yang mohon maaf al-fakir tidak sebut nama. Mudah-mudahan senantiasa kita doakan guru-guru kita, Allah berikan kesehatan dan keafiatan, Allah berikan umur yang panjang disertai dengan keberkahan. Segenap pengurus majelis taklim kuliah subuh Sabtu Kelurahan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, berarti masih konsen. Segenap pengurus masjid dan mushola sekelurahan Kebagusan, teristimewa pengurus DKM Masjid Nurul Amal, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Dan juga para bapak semua, orang tua saya, abang-abang saya, kawan-kawan para pemuda, para remaja harapan bangsa dan agama. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia, bagian dari taman surga, dicatat sebagai pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah diampuninya segala dosa. Allah permudah segala urusan kita, Allah kabul segala hajat kita, dipermudah jalan kita ke surga. Masih semangat Pak? Semangat? Saya tadi baca status Dr. Kiai Topik. Statusnya itu kopi hangat, enaknya pakai gula. Teruslah semangat sampai ke surga. Ini bukan kode kopi ya, status. Baik para bapak yang mulia, langsung saja kajian kita pada pagi hari ini. Kita kembali kepada rukun Islam yang kedua, yang menjadi tiang daripada agama kita,
dan menjadi angka hidup dari amaliyah ibadah kita, yaitu sholat. Nah, cuman ini kan puluhan ini ya halamannya, jadi mau izin kita singkat aja. Mudah-mudahan akhir tahun tuntas ya. Berarti Desember akhir kita sudah masuk bulan Rajab, sekalian ulang tahun sholat kalau kata Bapak Haji Tabrani ya. Bulan Rajab itu bulan ulang tahun sholat. Nah, jadi sholat ada ulang tahun ya Pak Haji ya. Nah, dulu saya mendengar beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholat. Ini bab membahas tentang sholat. As-sholawatul mafrudatu, adapun sholat-sholat yang diwajibkan, khomsun ada 5. Makanya disebut sholat fardu ada 5. Yang pertama ad-duhru, yaitu sholat zuhur. Nah, ini dimulainya dari terang ya. Wa awwalu waqtiha, dan adapun awal masuk waktu zuhur yaitu zawalus syamsi, ketika matahari sudah terbit atau tergelincir nih ya, sudah di istiwa, di pertengahan langit. Wa akhiruhu idza saratil kulli syai'in mislah, dan akhir waktunya ketika nampak bayang-bayang yang ukuran panjangnya sama dengan benda atau badan kita ya. Tapi ini saya mohon izin, nanti tidak kita kupas karena sekarang udah jarang ya pakai gejala alam ya, udah pada megang HP ya, jamnya udah ada di HP semua. Nah, jadi lebih mudah sekarang. As-sholatu fil lughah, adapun sholat menurut bahasa, istilah Dr. Taufik, menurut etimologi, yaitu ad-du'a'u adalah doa permohonan ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washolli alaihim, dan bermohonlah kepada mereka, atas mereka ya, atau washolli alaihim, dan diwajibkan sholat atas mereka. Kemudian dalam ayat lain wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Dan dalam ayat selanjutnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman yang waktunya sudah ditetapkan ya. Tadi kan ada 5 waktu. Kemudian kalau sholat asar kapan awal waktunya ya, ketika udah akhir sholat zuhur, bayangan sudah sama panjangnya dengan badan atau benda. Kemudian sholat maghrib ya, ketika matahari terbenam, muncullah kasafatil qamar, mega-mega merah atau kekuning-kuningan. Nah, ketika itu sudah hilang, sudah gelap, berarti masuk kepada waktu Isya. Nah, ini waktu yang paling panjang. Sehingga pada waktu Isya itu di sini Imam Taqiyuddin memberikan masalatun, perhatian. Ya. Ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Dalam waktu Isya yukrahun naum, dimakruhkan tidur qabla sholatil isya. Nah, jadi makruh kita tidur sebelum sholat isya ya. Ada gak yang suka sholat isyanya dirapel sama tahajud? Atau dirapel sama nonton Liga Champion? Ada? Makruh ya.
berbincang ngobrol setelah sholat ini, alias nggak ada ya. Wal hadisu ba'daha illa fi khairin, kecuali dalam kebaikan. Kamudaqaratil ilmi, seperti mudaqarah, yaitu mutalaah, mengulang-ulang ilmu. Bapak di sholat isya kemudian ngaji, atau ngaji di sholat maghrib sampai rumah mudaqarah tuh, catatannya dibaca lagi, diulang-ulang lagi, boleh atau tidak? Bagus itu. Cuman ada yang kayak gitu? Jarang. Banyak. Oh banyak. Alhamdulillah banyak yang kagak gitu ya. Baik. Nah, kemudian selain itu juga watartibu umuri. Watartibu umuri yaudu naf'uha ala dini wal halqi. Diperbolehkan ya ngobrol, berbincang-bincang setelah sholat isya kalau dalam hal mengatur urusan yang ada manfaatnya bagi agama dan kayak kita suka ngadain rapat ya, atau di kita mah alhamdulillah ada selamatan, ada syukuran, ada tahlilan, itu biasanya dilaksanakannya pada isya. Gak apa-apa, itu mah dalam hal kebaikan yang ada manfaatnya bagi agama dan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kana yakrahun nauma qabla sholatil isya wal hadisa ba'daha. Sungguh ya dibenci atau makruh tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelahnya. Nah, ini penjelasannya panjang, intinya dua ya, supaya sholat itu menjadi penutup amaliyah kita sebelum kita tidur. Khawatir kita tidur selama, iya, karena kan tidur itu ibarat mati suri sebentar ya. Makanya doa bangun tidur gimana Pak? Alhamdulillahilladzi Allahumma lagi. Oh udah ada makanan kali kalau apa bari? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amal. Kita bersyukur kepada Allah, akhirnya kita bangunlah, akhirnya kita hiduplah setelah kita mati sementara. Nah, makanya sholat dulu ya, jangan dulu khawatirnya tidur selama belum ya, jadi alasan utamanya itu. Baik, kita kebun saja. Faslun wa syaraitu wujubi shalah salah satu asya. Ya. Syarat-syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama al-Islam, agamanya jadi kita gak usah repot-repot ngajakin selain muslim. Dan ini tegas Rasulullah itu, al-fardu bainal muslim wal kafir as-sholat. Yang membedakan orang Islam dan orang kafir itu apa? Ngerjain sholat apa kagak? Kalau suka ngerjain sholat berarti, kalau kagak mau ngerjain sholat berarti. Jangan melihat saya Pak. Nah, baik. Kemudian syarat wajib yang kedua wal bulugh, yaitu dewa, bahasa kitanya akil balik. Yang ini nih yang harus kita benar-benar waspada bersama, hati-hati sama anak cucu kita. Karena sekarang ini banyak bocah dewasa sebelum waktunya ya, akibat daripada globalisasi ya, kemajuan jangankan bocah, aki-aki aja megang kebalik, maksudnya jangankan aki-aki, bocah aja megang. Hati-hati, akibat daripada mudahnya mengakses informasi, sekarang itu dibumbui dengan berbagai tipu daya globalisasi, banyak sekali ya bocah dewasa sebelum waktunya. Sehingga
Kalau menurut Imam Syafi'i, ketentuan kalau dilihat dari usia dewasa itu berapa tahun, Pak? 15. Tapi kalau dilihat dari gejala atau peristiwa, balik itu ditentukan kalau laki-laki ketika dia sudah mimpi basah. Kemudian kalau anak perempuan ketika dia sudah haid. Nah, ini yang harus kita benar-benar teliti. Akibat dari tontonan yang mereka saksikan di zaman sekarang. Karena sekarang itu, mohon maaf, Kiai, kita suka buka artikel Islam, tapi iklannya yang gituan gitu. Ya gituan dah, ketik-ketik. Kira-kira mau lanjut baca artikel atau lihat iklan dulu? Nah, inilah bapak aja yang suka ngaji bilang lihat iklan dulu, apalagi bocah. Makanya hati-hati, sekarang itu banyak anak dewasa sebelum. Iya, ya kan kita suka ngisi brus ya, bimbingan remaja usia sekolah. Jangankan usia SMP, usia SD saja sekarang itu bocah-bocah udah banyak yang pacaran. Kelas 4, kelas 5 pacarannya udah ngelebihi kita. Panggilannya udah papa mama. Gimana tuh? Nah, makanya ini harus kita waspadai. Khawatirnya kita punya anak, punya cucu sudah dewa sehingga sudah wajib makanya Nabi ngingetin kan, muru auladakum lis-shalah berapa? Nah, sab'a sinin dimulai dari usia 7 tahun diingetin, diajarin wadribuhu. Dan pukul. Artinya pukul di sini kasih ketegasan, kasih hukuman ketika sudah usia 10 tahun. Berarti usia berapa SD, Bu? Kelas 4. Ini udah wanti-wanti Rasulullah, walaupun diwajibkannya ketika balik dia 15 tahun, tapi ternyata sekarang terbukti anak kelas 4, kelas 5 SD sudah pada dewa. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian wal ahlu dan sehat akalnya. Ya, waktunya sudah habis. Demikian, mudah-mudahan ada kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.